kalau kita melihat bagaimana CPO ini menjadi komoditas yang sangat penting di Indonesia. Sejauh ini Malaysia memiliki bursa CPO juga, dan apa yang membuat bursa Malaysia nampaknya dari point of view buyer dan juga seller lebih menarik, dan apa yang tidak dimiliki oleh bursa CPO kita? Kenapa ini menjadi tidak optimal? Ya, apakah pada tataran regulasi ya tadi yang sampaikan Pak Peter, atau memang tadi harus dihitung cost benefitnya? Ya. Halo Sobat Investor, apa kabar? Sama saya Ki Adrian, ketemu sama kamu lagi di Fincast, your home of finance and investment. Seperti biasa kalau ngomongin soal Fincast, episode-episodenya akan seru banget ya. Kali ini kita akan ngomongin soal industri kelapa sawit dan juga bursa CPO ya. Nah, kalau ngomongin soal ini, pemerintah berencana akan mengembangkan bursa CPO untuk menciptakan harga yang mandiri, kompetitif, dan juga transparan. Nah, keinginan pemerintah untuk membentuk dan mengembangkan bursa CPO di dalam negeri tentunya harus kita dukung. Tapi untuk menjadikan bursa CPO dalam negeri sebagai bursa yang diakui secara global dan juga menjadi rujukan semua pelaku perdagangan CPO dunia, ini memerlukan waktu yang panjang dan juga harus dipastikan gak ada sedikit pun bentuk intervensi pasar ya. Dan menyikapi perkembangan terakhir di industri kelapa sawit ini, Segara Research Institute ini meluncurkan buku putih terkait rencana regulasi baru pemerintah dalam mengatur industri ini. Intinya, Segara Research Institute ini mengingatkan pemerintah untuk lebih hati-hati dalam langkah sebelum memutuskan pembentukan bursa CPO. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kehati-hatian itu penting, karena regulasi yang keliru ini akan berdampak buruk terutama bagi petani sawit, kemudian juga pelaku industri dan juga ekonomi secara keseluruhan gitu ya. Karena sebetulnya CPO juga ini adalah menjadi sebuah komoditas yang memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pendapatan negara gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya dinamika industri sawit dan apa yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum membentuk bursa CPO? Saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa di Fincast. Kali ini tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Peter Abdullah. Beliau adalah Direktur Eksekutif Segara Institute. Apa kabar Pak Peter? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih sudah kembali hadir di Fincast. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol seru ya di Fincast ya. Lumayan seru. Harus kita lanjutkan ini. Harus ini kita lanjutkan ya. Kali ini Pak Peter nggak cuma sendiri, ditemenin sama narasumber lainnya, yaitu adalah Bapak Tauhid Ahmad. Beliau adalah Direktur Indef yang tentu saja ini akan bersama-sama mengupas tuntas terkait bursa CPO dan juga dinamikanya. Tepuk tangan juga untuk Pak Ahmad Tauhid. Terima kasih sudah hadir di Fincast. Kali ini seru nih Fincastnya. Biasa kan saya cuma berdua doang sama narasumber, ini bertiga. Agak lebih anget, agak lebih seru. Oke. Ini kalau ngomongin soal research ataupun riset lah ya yang disampaikan ataupun dipublish oleh Segara Research Institute, ini baru saja tadi disampaikan merilis white paper regulasi kelapa sawit, terutama soal pembentukan bursa CPO domestik. Apa sih sebetulnya yang mendorong Segara membuat research ini Pak Peter? Ya, yang jelas adalah concern kita terhadap perekonomian ya, karena memang bidang kita adalah ekonomi sosial politik di Indonesia. Nah, kalau kita melihat bagaimana CPO ini menjadi komoditas yang sangat penting di Indonesia karena menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Kalau kita lihat dari kontribusinya terhadap perekonomian, kita lihat dari penyerapan tenaga kerjanya, ini luar biasa. CPO itu benar-benar menjadi sandaran hidup begitu banyak para petani, begitu banyak para pekerja. Sehingga kebijakan terkait dengan CPO itu harus benar-benar meyakinkan, memastikan bahwasanya kehidupan mereka itu tidak terganggu. Mereka bisa benar-benar mendapatkan kesejahteraan dari sawit, dari CPO. Oke. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya. Karena ini juga menjadi salah satu sektor yang tadi sempat juga disampaikan memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perekonomian dan juga pendapatan negara gitu. Tapi kalau ngomongin soal bursa CPO, kalau dari risetnya yang kemudian juga sudah dipublish, nampaknya ada sedikit concern dari Segara Research Institute. Bukankah kemudian bursa CPO ini adalah satu hal yang baik dan juga bagus? Sebetulnya concernnya ataupun persoalannya terletak di mana? Nanti abis ini saya tanya ke Pak Ahmad ya, ke Pak Peter dulu. Oke. Concernnya adalah ya seperti saya sampaikan tadi, bursanya baik, tetapi jangan sampai bursa itu direncanakan, dibentuk ya tidak ideal, tidak semaksimal mungkin, yang justru menciptakan hambatan-hambatan baru di dalam rantai pasok atau perdagangan CPO.
Ya, sekarang ini kalau tadi kan disebutkan rencana, sekarang ini sebenarnya pemerintah sudah membentuk bursa CPO. Ya, nah concern kita adalah sejauh mana ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan terkait dengan bursa itu benar-benar perkirakan nanti akan mendukung transaksi CPO di Indonesia. Ya, ini yang perlu kita kritisi karena dalam catatan kami ya ini yang belum kami elaborasi di dalam white paper, tetapi saya kira perlu kita diskusikan di sini adalah catatan-catatan terkait berbagai permasalahan yang ada di bursa CPO yang sekarang, yang sudah terbentuk sekarang ini. Dengan bursa CPO sekarang ini kira-kira nanti tujuan pemerintah membentuk bursa CPO yaitu tadi menjadikan bursa kita menjadi bursa yang terpercaya, ya ada harga rujukan ya yang bagi para pelaku global maupun domestik. Itu kalau dengan pengaturan yang sekarang ini kayaknya susah tercapai. Itu yang nanti saya kira perlu kita bahas. Catatannya banyak berarti belum ideal dong Pak Peter. Banyak dan memang belum ideal kan menurut saya. Dan ini saya kira kita harapkan bisa menjadi masukan lah bagi pemerintah khususnya Bapepti. Saya ke Pak Ahmad. Menurut Anda gimana dengan keberadaan dari bursa CPO kita sejauh ini? Sejauh mana ini kemudian memang dengan sejauh ini yang kemudian sudah berjalan gitu ya, akan membuat stakeholders tertarik nggak untuk take a part dalam ekosistem si bursa CPO ini? Jauh dari ideal lah begitu. Jadi masih sangat terbatas. Nah, yang juga kita lihat artinya bahwa masih road to ideality masih panjang. Saya kira beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama tentu saja berkaitan dengan keharusan ya diikuti bursa. Saya kira memang ketika semua pelaku tidak bisa mengikut dalam bursa, tentu saja ada pilihan lain. Nah, pilihan lain masih tetap kembali ke semula bahwa bisnis to bisnis jauh lebih efisien begitu ya. Meskipun pembentukan harganya bisa saja mengacu ke bursa di Medan ataupun ke Malaysia yang paling dekat, yaitu yang kemudian sekarang menjadi alternatif utama ketimbang ke bursa. Nah, bagaimana bisa mengalihkan? Saya kira memang ini harus banyak perbaikan atau banyak catatan nanti mungkin Pak Peter yang justru akan menyampaikan. Jadi ya masih perlu proses lah intinya, walaupun ini banyak masih yang harus diperbaiki gitu. Idealnya banyak, tetapi saya kira banyak harus diperbaiki. Nah, salah satunya pembentukan harga ya. Kalau kita lihat di hari pertama itu sekitar 12 ribuan, kemudian di pembukaan dan penutupan justru turunnya sekitar 11 ribuan. Berharap kan bisa lebih tinggi lagi, ternyata tadi ya yang membeli masih relatif sedikit begitu. Jadi otomatis harga turun. Kalau kita bandingkan dikonversi pada hari yang sama dengan bursa Malaysia sudah di atas 12.000, jadi masih lebih tinggi Malaysia kan. Harusnya kalau kita normalnya kita mengharapkan satu yang lebih, ini sudah transparan. Harusnya harganya minimal sama dengan bursa, bisa mengalihkan. Saya kira memang ini harus banyak perbaikan atau banyak catatan nanti mungkin Pak Peter yang justru akan menyampaikan. Jadi ya masih perlu proses lah intinya, walaupun ini banyak masih yang harus diperbaiki gitu. Idealnya banyak, tetapi saya kira banyak harus diperbaiki. Nah, salah satunya pembentukan harga ya. Kalau kita lihat di hari pertama itu sekitar 12 ribuan, kemudian di pembukaan dan penutupan justru turunnya sekitar 11 ribuan. Berharap kan bisa lebih tinggi lagi, ternyata tadi ya yang membeli masih relatif sedikit begitu. Jadi otomatis harga turun. Kalau kita bandingkan dikonversi pada hari yang sama dengan bursa Malaysia sudah di atas 12.000, jadi masih lebih tinggi Malaysia kan. Harusnya kalau kita normalnya kita mengharapkan satu yang lebih, ini sudah transparan. Harusnya harganya minimal sama dengan bursa Malaysia, tapi karena lebih rendah, otomatis lama-kelamaan nih kalau lebih rendah nggak tertarik para produsen dan juga tentu saja bagi para pelaku ya nggak begitu menarik kalau ternyata bursa kita kalah lebih dengan di luar begitu. Nah, ini yang saya kira akan tarik menarik. Jadi rujukannya pada akhirnya menjadi tidak kredibel. Nah, ketika misalnya harganya kok selalu di bawah Malaysia, ini saya kira challenging pelajaran kita di hari pertama untuk pelaksanaan bursa 20 Oktober kemarin. Ya. Gitu. Apa yang membuat buyer ataupun seller tidak banyak menggunakan sejauh ini, tidak banyak menggunakan bursa CPO? Findingsnya apa saja Pak Peter, dan seperti apa sih menurut Anda proses yang dibutuhkan untuk menciptakan bursa komoditi yang kredibel
tadi menyinggung credibility ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad. Yang kredibel dan juga dapat dijadikan rujukan lah ya oleh pasar, dan apa aja sebetulnya syarat yang harus dipenuhi ataupun kriteria yang harus dipenuhi. Ya, jadi pasar yang ideal ya, kalau kita belajar dari teori konsep itu pasar yang ideal adalah pasar yang benar-benar berjalan secara mekanisme pasar. Dan harga yang menjadi harga rujukan adalah harga yang terbentuk dari mekanisme pasar, di mana ciri dari mekanisme pasar adalah jumlah para pelaku yang besar. Ya, kalau jumlahnya seperti yang disampaikan oleh Mas Tauhid tadi hanya terbatas 1-2 orang, ya 1-2 pelaku, ya maka harganya sangat tidak reliable, ya tidak menjadi rujukan. Karena harga itu terbentuk pada pasar yang sangat tipis. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dengan pasar Malaysia itu para pelaku kita pun bertransaksi di bursa Malaysia. Para pelaku global bertransaksi di bursa Malaysia. Sehingga bisa dibayangkan baik itu jumlah transaksi, volume transaksi itu sangat besar. Sehingga bentuk dengan tanpa intervensi yang terlalu banyak, ya, itu maka harga yang terbentuk di bursa Malaysia menjadi harga yang kredibel, mencerminkan ya, juga, mencerminkan gitu ya. Karena harga itu terbentuk dari mekanisme pasar dengan pasar yang tebal, ya, jumlah pemain di situ yang melakukan transaksi jumlahnya sangat banyak, sehingga harganya itu bisa diyakini bukan harga yang dipermainkan, harga yang benar-benar bisa menjadi dipercaya, kredibel. Nah, kalau ini berlangsung terus-menerus di dalam sebuah bursa, maka bursa itu akan menjadi bursa yang kredibel. Orang meyakini bahwa harga yang terbentuk di sana adalah harga yang benar-benar harga supply dan demand, harga yang bisa menjadi rujukan bagi semua. Nah, tantangan bagi kita seperti yang disampaikan oleh Mas Tauhid tadi, bagaimana kita membuat para pelaku yang sawit, para pelaku di bursa di CPO kita benar-benar memanfaatkan bursa kita untuk melakukan transaksi. Sehingga apa yang kita sebutkan tadi, kondisi ideal di mana pasar itu benar-benar melaksanakan mekanisme pasar, jumlah pelakunya banyak, bisa terjadi. Nah, itu hanya bisa terjadi ketika daya tarik untuk bertransaksi di bursa itu jauh lebih besar dibandingkan untuk melakukan transaksi secara B2B. Berarti transaksi di bursa CPO belum menarik dari point of view. Kalau kita lihat dari ketentuan-ketentuan yang sekarang ini dikeluarkan oleh Bapepti, menurut saya sangat tidak menarik. Apa yang membuat ini nggak menarik, Pak Peter? Ya, sekarang misalnya, ya, contoh adalah terkait dengan cash flow. Ya. Kalau saya bertransaksi secara B2B, misalnya kan dengan Mas Tauhid, saya menjual CPO kepada Mas Tauhid. Taruhlah misalnya 1000 ton saya jual kepada Mas Tauhid. Itu begitu saya menyatakan deal transaksi, Mas Tauhid akan menyerahkan kepada saya DP itu 90%. Itu langsung saya terima. Barang saya kirim diterima oleh Mas Tauhid akan melengkapi 10%-nya. Secara cash flow bagi saya langsung dapat duit. Coba bayangkan kalau saya ingin bertransaksi di bursa CPO. Menurut ketentuan, saya harus daftar dulu menjadi anggota di bursa. Setelah saya mendaftar di anggota di bursa, maka saya akan mengirimkan barang saya ke bursa, ke tangki penyimpanannya bursa. Jadi nggak ke bayar langsung? Nggak langsung bayar. Jadi karena bursa dulu. Harus meyakini dulu bahwasanya saya itu punya barang untuk dijual. Jadi saya kirim dulu ke tangki penyimpanannya bursa. Nah, tangki penyimpanannya juga belum diatur di mana. Ya, oke lah di tangki penyimpanannya bursa. Karena bursa ditentukan di situ memiliki tangki penyimpanan. Begitu saya kirim ke, itu pertama berarti kan saya kirim ke tangki penyimpanannya bursa. Berarti sudah ada biaya. Ada logistik, ada shipping keluar, lah ya. Ada shipping ke sana. Begitu disimpan di tangki penyimpanan, nanti ada biaya penyimpanan. Nanti itu akan dicek kualitas barangnya. Setelah dicek kualitas barangnya, baru nanti ada pernyataan bahwa saya memiliki barang untuk dijual. Ya. Setelah barang itu sudah ada di tangki penyimpanan, berarti saya punya barang ready to sell. Ya, available to sell. Ya. Ini yang akan saya ditawarkan kepada pembeli di bursa. Taruhlah sekarang pembelinya tetap Mas Tauhid. Kalau Mas Tauhid kemudian Mas Tauhid untuk membeli harus menjadi anggota bursa juga, daftar juga.
Oke. Nah, untuk membeli itu tadi Mas Tauhid harus deposit. Depositnya ya setidaknya senilai apa yang akan dibeli. Ya, misalnya tadi 1.000 ton, ya harus 100% deposit. Jadi saya sudah mengeluarkan barang, saya sudah mengeluarkan biaya untuk kirim, tapi saya belum terima 1 rupiah pun. Mas Tauhid beli, sudah ngeluarin duit, taruh di deposit, belum terima barang. Jadi dari sisi cash flow udah bermasalah ini, ya. Nah, kalau kemudian setelah barang itu dicek, kemudian nanti kita kirim ke tempat penyerahannya itu ada di Dumai dan Belawan. Nah, nanti setelah diselesaikan ini, Mas Tauhid yang sudah dideposit baru dibayarkan ke saya. Pembayaran kepada saya itu beberapa minggu setelah selesai transaksi. Jadi prosesnya panjang, biayanya banyak, dan bagi saya cash flow saya terganggu. Karena barang sudah saya keluarkan, saya tidak terima duit. Itu kalau dilihat dari bunga uang itu saya udah kehilangan mengalami kerugian berapa. Waktu saya kehilangan berapa. Jadi ini panjang. Nah, ini dari sisi penjual dan pembeli tidak efisien. Banyak lagi pertanyaan-pertanyaan nanti ya yang bisa kita ulas di sini terkait dengan tangki penyimpanan, terkait dengan pengawas. Nah, kalau udah di tangki penyimpanan siapa yang ngawasin? Itu banyak sekali yang saya kira yang. Dan apakah CPO dari seller yang A dan B dicampur atau enggak gitu? Ya, nanti misalnya kalau saya yang taruh kan tangki penyimpanannya, nanti kalau ada penjual lain naruh juga di situ, bagaimana mengaturnya, bagaimana kita mengetahui kualitasnya seperti apa. Yang ini barangnya saya, barangnya dia. Kalau penjualnya banyak, ini kan banyak. Tangki penyimpanannya jadi akan perlu berapa? Ya, pertanyaan terkait tangki penyimpanan ini, menurut saya lihat di list saya itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ada di mana, siapa yang ngelola dan sebagainya, biayanya seperti apa. Saya ke Pak Ahmad, melihat tadi adanya proses yang begitu panjang, kemudian juga ada biaya-biaya tambahan lah ya yang kemudian membuat biaya operasional juga ini meningkat. Sejauh mana ini kemudian menjadi satu hal yang ya dipahami sih, kenapa akhirnya belum banyak yang menggunakan bursa CPO untuk melakukan perdagangan gitu. Menurut Pak Ahmad seperti apa? Ya, saya kira kan pada akhirnya kan dibebankan ke dua belah pihak ya, cost tadi ya, baik pembeli maupun juga seller begitu ya. Mungkin dibagi rata begitu ya. Tetapi tentu ini inefisiensi yang bagi para pelaku itu akan membuat ya kalau dihitung-hitung akan menambah cost begitu. Cost ini pada akhirnya akan mengurangi tingkat margin yang juga diperoleh oleh petani dalam harga TBS begitu. Misalnya harganya 11.500 begitu ya. Biasanya di tingkat TBS ya itu sekitar 2.500, itu sangat tidak menarik begitu. Jadinya artinya apa? Ya petani juga dirugikan ketika ada cost tadi untuk biaya bursa yang terlalu tinggi dengan biaya yang tidak efisien, ya petani juga dirugikan. Nah, ini kan dua hal, pembentukan harga di tingkat penutupan bursa tiap hari itu juga kalau misalnya lebih rendah dari bursa Malaysia tentu atau Medan itu juga merugikan. Yang kedua adanya cost tadi yang disampaikan oleh Pak Peter begitu. Saya kira memang bagaimana kalaupun nanti ada perubahan regulasi ya harusnya menjadi simple, menjadi ya harus dilakukan simplifikasi dari proses maupun biaya yang tidak terlampau besar begitu. Jadi kalau misalnya lebih besar dan lebih menguntungkan bisnis to bisnis ataupun yang lain, maka selamanya bursa kita nggak akan berkembang begitu. Yang saya kira meskipun ada pemaksaan ya semua pelaku ada di situ, nah ini yang saya kira akan menjadi kontraproduktif bagi pengembangan industri CPO kita begitu. Nah ini yang saya kira menjadi catatan. Yang kedua kita lihat juga bahwa apakah kemungkinan ya para buyer kita lari ya. Saya kira begini, kalau kita lihat ya pola distribusi daripada sawit kita begitu. Ini kan jalurnya nggak bisa kalau titik-titiknya tuh jauh dari buyer begitu ya. Kalau tadi cost-nya ada di tempat mana, apakah di Belawan Medan dan sebagainya, sementara jalurnya adalah jalur transportasi atau logistik melalui katakanlah Bitung ataupun yang lain ya untuk wilayah Kalimantan, maka kalau harus ke Medan dulu ya pasti kan nggak mungkin begitu. Jadi harus diperhatikan lokasi daripada seller yang apakah mereka lebih menguntungkan tadi ya posisi bursa tadi kan harus ditetapkan. Nah, saya kira itu juga harus dipertimbangkan sesuai dengan potensial bayarnya ada di mana begitu. Misalnya bayar kita sebagian besar China,
kemudian India ya sebagian, Asia dan Uni Eropa ya. Jadi juga menjadi perhatian. Dan satu lagi bahwa CPO kita ini kan sudah mulai kena regulasi mengenai isu lingkungan begitu. Saya kira ini juga harus diperhatikan apakah memang ada risk atau tidak dengan bursa ini yang kemudian berefek kepada standar-standar lingkungan gitu. Saya kira mungkin dengan solusi efisien sebenarnya bisa dilakukan seperti misalnya penggunaan teknologi ya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi penggunaan teknologi, saya kira itu bisa dilakukan, bisa lebih efisien, dikasih alat dan sebagainya sehingga standar produk kalau dia langsung ke buyer sangat mungkin kan begitu, tinggal kualifikasi standar apa yang kemudian diterapkan pada bursa. Tentu saja apakah CPO atau misalnya produk turunan ini yang kemudian juga bisa diterapkan begitu Mas. Oke. Bukankah sejauh ini Malaysia memiliki bursa CPO juga, dan apa yang membuat bursa Malaysia nampaknya dari point of view buyer dan juga seller lebih menarik, dan apa yang tidak dimiliki oleh bursa CPO kita Pak Peter? Ya, karena bursa CPO-nya Malaysia sebenarnya dimanfaatkan oleh para pelaku, utamanya bukan pada bursa fisik. Ya, utamanya dipergunakan sebagai bursa paper. Ya, dalam artian mereka melakukan jual beli tetapi tidak diikuti dengan penyelesaian fisik. Ya, semacam non delivery transaction ya. Jadi misal saya produsen CPO nih di Indonesia. Saya punya 1 juta ton di Indonesia. Saya akan selesai produksi mungkin 1 bulan lagi ya, atau 3 bulan lagi itu udah saya punya barang nih 1 juta ton. Itu 1 juta ton itu saya bisa perdagangkan, barangnya belum ada, saya sudah bisa perdagangkan di bursa Malaysia secara paper. Saya jual dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Nah, sebelum jatuh tempo yang saya jual bisa saya beli kembali. Atau sebaliknya, saya beli sekarang, saya jual nanti. Jadi sifatnya adalah transaksi paper namanya, ya, non delivery. Sehingga ini bagi saya adalah fungsinya untuk hedging, fungsinya untuk memaksimalkan keuntungan dari barang yang saya punya. Barangnya pada waktunya nanti akan saya ekspor sayang 1 juta ton secara fisik. Tetapi sebelum saya transaksikan secara fisik, saya sudah putar dulu, ya, dan itu berarti kan saya memaksimalkan keuntungan atau juga sekaligus sebagai upaya saya hedging, lindung nilai terhadap barang yang saya miliki. Nah, ini yang umumnya dimanfaatkan oleh para pelaku kita dengan menggunakan bursanya Malaysia. Nah, itulah yang menyebabkan bursa Malaysia menjadi menarik, ya, karena mereka membutuhkan itu. Dan saya kira seharusnya bursa kita juga seharusnya kita arahkan ke sana. Artinya secara mekanisme dan juga regulasi kurang lebih idealnya seperti yang bursa Malaysia lah ya. Jangan bursa itu hanya sebatas bursa fisik. Sekarang ini kan kita bursanya bursa fisik. Nah, sementara bursa fisik tadi yang saya sebutkan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang menyebabkan, terutama dengan mempertimbangkan kondisi geologi kita atau geografi kita yang sangat luas, kepulauan. Ya. Nah, contoh misalnya masih terkait dengan yang tadi ya saya ceritakan terkait dengan ketentuan di dalam bursa. Ya, kalau saya misalnya pelaku kita kan tersebar di seluruh Indonesia, ada mulai dari Papua sampai ke Aceh, ya, pelaku kita untuk ya sawit. Kalau seandainya yang bertransaksi itu ada di Sulawesi dan di Papua. Sementara tempat penyerahannya di Dumai dan Belawan. Pertanyaannya sekarang, tangki penyimpanannya di mana? Ya, kalau tangki penyimpanannya ada di Sumatera, bagaimana mereka bertransaksi? Ya, masa transaksinya misalnya penjualnya ada di Manado, pembelinya ada di Makassar. Masa yang dijual misalnya di Manado, masa yang jual kirim dulu ke Sumatera, ya. Kemudian serah terimanya di Dumai, Belawan. Nanti dipakainya di Makassar. Berapa biayanya? Kan nggak terbayangkan oleh kita lonjakan biaya yang akan terjadi, yang akan menyebabkan transaksi itu menjadi sangat tidak efisien. Makanya dugaan kita sekarang ini, kalaupun akan terjadi
banyak transaksi di bursa kita sekarang ini akan lebih banyak yang melakukan adalah mereka yang ada di Sumatera. Karena tempat penyerahan ada di Sumatera dan tangki penyimpanan seandainya diatur mungkin bisa di Sumatera, masih bisa mereka menekan biaya-biaya transaksi yang terjadi di bursa. Nah ini kalau kita melakukan bursanya adalah bursa fisik, jual beli benar-benar konsekuensinya itu ya, jual beli barang ya, yang kemudian di delivery ya. Tapi kalau seandainya bursa kita itu kita atur untuk bursa paper sebagaimana sekarang ini banyak dimanfaatkan oleh para pelaku kita di bursa Malaysia, no problem. Karena itu hanya melengkapi dari transaksi fisik yang sudah ada yang berkembang di para pelaku sekarang ini. Oke, artinya mungkin bursa hanya bersifat on paper saja, tapi transaksi fisik B2B tetap dilakukan gitu ya. Kalau sekarang kan bursa fisik ada di bursa CPO kita, bursa fisik, tetapi tidak mewajibkan kan, sehingga ya pilihannya karena sama-sama bursa fisik untuk bursa fisik untuk yang B2B jalan terus nggak kepilih ini. Ya, makanya dinilai tidak menarik karena bursa CPO-nya jadi tidak menarik. Tetapi kalau bursa CPO-nya lebih ke paper, ya para pelaku bisa memanfaatkan bursa paper kita ya di bursa CPO kita, bursa yang bersifat paper, ketimbang menggunakan yang bursa di Malaysia misalnya. Ya. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh regulator lah ya untuk mendengar concern-concern tadi agar cita-citanya terkait dengan bursa CPO ini tercapai dan semua pihak mendapatkan keuntungan yang maksimal lah dari keberadaan bursa CPO ini, Pak Ahmad? Mungkin Anda bisa tambahkan. Ya, ini kan baru berjalan ya sebulan. Saya kira ya mungkin masih bisa dibuka peluang sampai Desember ya, 3 bulan pelaksanaan dari ini. Tentu akan dievaluasi ya menurut saya kenapa ini menjadi tidak optimal ya. Apakah pada tataran regulasi ya tadi yang sampaikan Pak Peter, atau memang tadi harus dihitung cost benefitnya ya, kita harus hitung cost benefitnya. Ternyata bagi pelaku bisnis misalnya tidak menguntungkan, bagi petani ini akan menekan harga, penerimaan negara juga tidak menguntungkan begitu. Nah, sementara memang kelihatannya benefitnya ya kita hebat punya bursa begitu ya. Jadi bisa meningkatkan citra kita ya, tapi tentu kalau kembalikan ke nilai-nilai yang tadi ya mungkin suatu saat kita melihat kok banyak loss-nya gitu. Nah, perbaikannya loss-nya ini apakah regulasinya dirubah sedikit-sedikit atau tadi pada akhirnya kita kembali lagi ke awal ya, bursa kita menjadi suatu yang gagal. Terus saya kira ini yang kemudian harus kita lihat. Saya kira ya nanti Desember perlu dievaluasi regulasi maupun implementasi. Ya kita harapkan memang Januari ada satu perubahan ya di tahun baru, ya mana yang kemudian bisa diperbaiki. Nah tadi mengenai mekanisme saya kira itu unsur yang menarik, tapi yang perlu juga adakah insentif yang ditawarkan ya dari sisi pemerintah agar para pelaku bursa masuk ke bursa. Nah ini belum kelihatan begitu ya. Jadi belum ada misalnya lah ya bahasa kasarnya pengurangan dari PE-nya gitu ya, atau apapun yang kemudian bisa menjadi satu yang menarik, atau katakanlah menambah nilai standar penilaian perusahaannya untuk ESG dan sebagainya, sehingga itu menjadi insentif bagi perusahaan ataupun terutama seller yang ikut di dalam bursa. Nah, saya kira itu yang kemudian harus clear nilai plusnya apa bagi mereka gitu. Kalau sekarang dihitung cost-nya lebih banyak daripada benefit, maka itu akan begini terus situasinya gitu. Ya mungkin 3 bulan watch and see dulu, nanti Desember kalau ternyata nggak begitu boom begitu, ya harus ada perubahan regulasi yang mendasar begitu. Baik, Pak Peter, ada lagi nggak concern terkait dengan bursa CPO di Indonesia, dan sejauh mana sebetulnya kalaupun memang ternyata bursa CPO Indonesia ini berjalan sesuai dengan yang kemudian diharapkan lah ya, win-win solution untuk semua pihak lah, ini dapat menjadi trigger penyelesaian permasalahan yang ada di dunia CPO kita? Ya, tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Tauhid itu tepat sekali. Jangan, kita mendukung sekali adanya bursa. Ya, bursa CPO itu kan adalah sebuah kewajaran kalau seandainya kita ya sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Ya, itu kan yang sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Presiden. Kita produsen terbesar di dunia. Tapi nggak punya bursa CPO. Tapi nggak punya bursa CPO itu kan ironi ya. Ini seharusnya kita punya dan kita harus dukung.
Ya. Nah, cuman jangan sampai juga kita bikin bursanya itu sekedar ada. Ya, jangan cuman ya udahlah penting ada bursanya. Itu kan juga tidak baik untuk kita. Itu akan menurunkan kredibilitasnya kita. Atau mungkin apalagi nanti kalau misalnya ada gestur ini akan mandatori, ini akan lebih mandatori itu sebenarnya nggak masalah ya. Sekarang ini bagaimana kita membuat bursa kita itu benar-benar bisa berfungsi, bisa kredibel ya. Kalaupun mandatori, seperti apa mandatorinya? Ya, itu yang kita lihat ya. Nah, kalau dia itu bursanya mandatorinya itu fisik, itu dengan semua yang saya sampaikan tadi agak repot ya, justru akan membuat blunder besar ya. Jadi nggak enak, sebuah perumpamaan yang sederhana. Kalau sesuatu itu menguntungkan bagi para pelaku, semua pelaku CPO, bursa itu menguntungkan bagi semua pelaku, itu nggak usah diwajibkan aja. Pada ikut. Ada gula ada semut datang. Ya, ada gula ada semut. Kalau dia merugikan, kemudian kita paksakan dengan mandatori, yang akan terjadi adalah kehancuran. Betul. Ya, itu yang harus dipikirkan. Dan saya sependapat sekali dengan Mas Tauhid. Ini upaya kita membangun CPO harus kita dukung. Ya, membangun bursa CPO harus kita dukung. Tetapi dengan perkembangan sekarang ini, dengan melihat apa yang sudah ada di dalam ketentuan pengaturan yang dikeluarkan oleh Bapepti, kayaknya Bapepti harus segera melakukan evaluasi, dan evaluasi itu harusnya benar-benar melibatkan semua pelaku, mendengarkan pelaku, karena mereka yang akan melaksanakan kan. Kalau kita ingin bikin bursa, pelakunya udah ketahuan siapa, tapi kita tidak mendengarkan mereka, tapi kita berharap mereka akan menggunakan bursa kita, seperti apa? Logikanya kan nggak jalan itu. Jadi seharusnya ini bursa, pengaturan bursa yang ada, ayolah ya, dengan lapang dada ya, Bapepti melakukan evaluasi dengan melibatkan para pelaku bursa, pelaku yang akan nanti memanfaatkan bursa, pelaku CPO yang akan memanfaatkan bursa, sehingga aturan mekanisme yang ada di dalam aturannya Bapepti terkait dengan bursa tersebut benar-benar sesuai yang diharapkan oleh para pelaku, dan itu akan menyebabkan mereka dengan senang hati tanpa paksaan untuk melakukan transaksi mereka di bursa. Betul, karena memang ada faktor mengenai benefitnya ini dari bursa CPO gitu ya. Mereka mengharapkan benefit banyak, serta merta juga mereka akan menggunakan bursa CPO. Baik, oke. Kita sudah ada di ujung Fincast. Saya ke Pak Ahmad Tauhid terlebih dahulu, closing statementnya Pak Ahmad, lalu setelah itu saya ke Pak Peter. Silakan Pak Ahmad. Saya kira memang bursa ya untuk komoditas sawit ini membutuhkan perjuangan yang panjang ya untuk agar menjadi ideal seperti halnya yang terjadi di Rotterdam ataupun Malaysia begitu. Saya kira langkah pertama ini adalah sampai Desember ini biarkan berkembang dulu. Kemudian setelah di Desember perlu dilakukan evaluasi secara mendalam sampai sejauh mana pencapaian termasuk juga keberhasilan dan sebagainya, dan tentu saja perlu dilakukan analisis yang mendalam benefit cost-nya bagi pelaku bursa, buyer, seller, bagi petani, kemudian juga bagi pemerintah dengan penerimaan negara, sehingga kalau misalnya hasil evaluasi menunjukkan perlu ada perubahan regulasi, maka perlu secepatnya harus dilakukan. Nah, kalau bahasanya kalau kita ingin agar bursa itu ramai, ya kita harus membuat sesuatu yang menarik. Ya. Kita jangan langsung dengan beragam regulasi bagi pelaku usaha itu adalah cost gitu ya. Jadi biarkan gulanya harus disampaikan yang banyak dulu, baru nanti dengan sendirinya mereka akan adjustment atau penyesuaian. Jangan sampai mereka ditakut-takuti dengan paksaan tanpa kemudian mendapatkan manfaat gitu. Saya kira ini yang menjadi catatan penting ya, baik terkait dengan filosofisnya, mekanisme, termasuk pengaturan kelembagaan sampai kerangka insentif yang kemudian bisa ditawarkan pemerintah agar bursa ini berjalan baik ke depan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya ke Pak Peter. Pak Peter silakan dengan closing statement dari Anda. Ya, CPO ini kan adalah komoditas andalan kita. Ya, sangat banyak ya masyarakat kita yang bergantung kepada CPO.
Dan CPO ini juga bisa menjadi salah satu andalan kita di dalam rangka kita melakukan hilirisasi yang sekarang menjadi program andalannya pemerintah, dan saya kira juga nanti juga akan menjadi program andalannya presiden terpilih ke depan. Jadi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan CPO saya kira harus dilakukan dengan secara seksama, dengan sangat hati-hati agar supaya jangan sampai komoditas andalan kita ini terganggu, ya, yang artinya juga seperti disampaikan Mas Tauhid tadi mengganggu sampai ke level petani, ya, itu sangat-sangat perlu kita hindari. Nah, termasuk juga dalam hal kita pengaturan bursa, ya, bursa CPO itu tidak mungkin kita bisa bangun dalam waktu yang singkat, kita perlu waktu yang panjang. Kita perlu mengaturnya itu secara seksama dan sangat hati-hati, ya. Semua yang ada di dalam pengaturan bursa itu jangan lebih banyak tanda kutip hambatannya ketimbang insentifnya. Ya, seperti kalau disampaikan Mas Tauhid tadi, kamu perlu ya seminim mungkin hambatannya, seminim mungkin regulasinya, karena regulasi aturan-aturan yang ada itu akan berdampak kepada cost. Seminim mungkin cost-nya dan kemudian sebanyak mungkin insentifnya. Nah, dan untuk itu tentunya sangat perlu keterbukaan, ya, ke lapangan dada dari regulator ke dalam hal ini Bapepti untuk berkomunikasi dengan para pelaku. Ini yang diharapkan sebenarnya, sehingga aturan-aturan yang ada di dalam bursa itu nanti benar-benar yang seperti yang kita harapkan tadi, minim cost, ya, banyak manfaat, banyak insentif, ya, dan terutama lagi benar-benar memenuhi kebutuhan dari para pelaku CPO. Ya, melakukan evaluasi dan juga mendengar berbagai macam input dari berbagai pihak, kemudian mereformulasi kebijakan ke depan supaya memang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Baik, Pak Peter dan juga Pak Ahmad, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Fincast. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Fincast episode kali ini. Saya menjadi tercerahkan ya, sobat investor, terkait dengan bursa CPO. Tapi ya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Peter dan juga Pak Ahmad, memang patut didukung, tapi kemudian harus kita jagain sama-sama, harus kita kemudian berikan input sama-sama supaya ini menjadi sebuah ekosistem yang menguntungkan semua pihak. Sampai jumpa Bapak-bapak, sehat selalu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Topiknya pasti akan menarik lagi. Dan untuk Anda sobat investor, jangan lupa untuk terus menyaksikan Fincast, your home of finance and investment berikutnya, karena pasti kita akan ketemu sama topik-topik yang menarik. Sampai jumpa.